Assalamualaikum. Selamat malam semua. Masa terindah gue ini ketika bapak gue masih ada. Karena waktu bapak gue masih ada nih, gue pengen apa-apa selalu diturutin. Gue nonton TV, lihat iklan sirup. Enak ya. Gue minta ke bapak gue, besokannya langsung dibeliin. Sekerdus. Buseng. Bapak gue pengen enaknya amandel kali ya. Lah sekarang pas bapak gue udah kagak ada, boro-boro beli sirup sampai sekerdus, beli es dawet seplastik patungan gope-gope. Masa kecil gue juga masa yang terindah, karena waktu masih kecil nih, gue belum mikirin dunia yang sesungguhnya. Yang ada di pikiran gue nih cuman main, makan, tidur, sama gimana caranya gue jadi Barbie. Iya, dari kecil gue pengen jadi boneka Barbie. Barbie pakai baju yang begini nih. Gue tarik-tarik baju gue, sampai membleh. Barbie kukunya panjang, gue panjangin kuku gue. Dijilpat guru. Barbie rambutnya warna putih, gue warnain rambut gue, pakai bedak bayi. Putih kagak, ketombean iya. Sampai karang lagi gatelnya. Tapi kebahagiaan masa kecil gue ini sedikit terganggu ketika gue berumur 1 tahun 8 bulan. Soalnya emak gue ngelahirin anak lagi. Otomatis yang namanya punya adik, kasih sayang emak gue jadi kebagi 2. Adik gue mah tidur diklonin, gue mah suruh ngontrak sendiri. Gue nangis di pojokan kan. Mama tega banget. Malah diomelin. Nangis mulu lu, berisik. Diem, ada lu mau tidur. Matanya pengen melotot itu. Pas udah gedean dikit, adek gue cuman bisa makan nyuap sendiri. Dibangga-banggain. Disebar ke tetangga. Ngundang wartawan. Diumumin di masjid. Ya, assalamualaikum, anak saya udah bisa nyuap sendiri ya. Ini gak ada yang mau beliin beras. Lah giliran gua, makan udah bisa nyuap sendiri, nambah nyendok sendiri, kagak disebar-sebarin. Cuma dibanggain gini doang. Pinter ya anak emak. Sekarang udah bisa ngabisin beras. Dan dari SD, gue ini gak pernah jalan-jalan bareng keluarga. Teman-teman gue mah asal liburan sekolah, pada jalan-jalan. Pas masuk sekolah, disuruh bikin rangkuman cerita tentang liburan, pada enak. Ada yang judulnya, Aku Bertamasya ke Borobudur. Terus ada lagi temen gue judulnya, Serunya Mengunjungi Pantai. Lah gue, liburan di rumah baik. Malah disuruh jagain warung. Apa yang mau gue rangkum? Daftar belanja bulanan. Rokok 20.500 ditambah PPN. Minyak seliter 13.000. Belinya sekarang ya, besok harga naik. Pas Sugani, utang korek 1, kopi serenceng, sama telur sekilo. Tapi setengah dulu ya, setengahnya lagi ntar, nunggu ayam netes. Ini nih judul rangkuman gue nih, asyiknya berkontribusi dalam perekonomian Indonesia saat liburan sekolah. Wih. Sekian, terima kasih, nama gue Boa. Aku bahagia. Ora. Tepuk tangan sekali lagi untuk Boa Sartika.
Boah. Iya bang. Tawa dong. Ya kan kita ngomong dulu baru ketawa. Iya. Boah. Iya bang. Ah bang. Boah. Iya bang. Iya bang. Mecin berapaan mecin? Kasian. Kita dengar komentator pertama. Komentator ya. Pak De Indro. Oke, Boah keren banget ya. Itu kejujuran yang bukan main ya. Aku selalu mungkin semua juri di stand up ini selalu menghargai betul kejujuran dari materi gitu. Dan aku yakin materi ini juga nggak mungkin bisa dibawain orang lain, nggak akan bisa dapat ger yang seperti tadi ketika dibawain orang lain misalnya. Dan itulah kekuatanmu sebetulnya. Memang itu kayak gitu ya. Ada kejujuran di situ. Ya. Boah ya, kompor gas Boah. Yeay, kompor gas kedua malam ini. Seneng gak Boah? Alhamdulillah seneng. Alhamdulillah seneng bang. Alhamdulillah senang bang. Kompor gas apa gak? Bisa nih bang. Alhamdulillah dulu bang. Oke. Yang terakhir Calontong silakan. Nggak dapat. Emosi. Gitu doang tuh. Boah. Iya Ca. Tapi memang begitu kamu ngomong aku menikmati karena omongan kamu itu bukan omongan orang sedang tampil stand up komedi, tapi seperti orang yang ikut kompetisi suci 7. Iya. Jangan emosi. Cikarang, jangan emosi. Tahan aja, tahan. Tahu gak? Aduh. Paling lucu pas bengong kayak gak ada salahnya itu loh. Gitu loh. Lucu banget pas itu tuh. Wah, kamu punya kekuatan menurut aku. Ini kekuatan, walaupun kadang gini, bahasa itu orang nggak harus mengerti untuk tahu. Nggak harus mengerti untuk tahu. Nggak harus. Contohnya, ketika saya nonton sinetron sekarang kan banyak nih pakai yang bahasa Sunda. Nyolek gue lagi. Saya nggak ngerti, masa nyolek saya sendiri. Aneh ya, nyolek sendiri ya, betul. Iya, Kali bener kan? Setuju sama Calontong, setuju kali. Iya bener Ca. Kalau nyolek saya sendiri terusan oleh. Kata gue juga kan. Percaya. Asik, seru. Jadi kadang-kadang saya nggak ngerti artinya, tapi saya paham yang dimaksud. Dan itu sudah cukup untuk sebuah komedi. Karena itu berarti kamu sudah melibatkan imajinasi seseorang. Nah kalau orang cuek dia nggak bakal tertawa kalau nggak ngerti. Tapi ketika dia bisa tertawa tanpa paham betul yang dimaksud, artinya imajinasinya jalan. Dan itu yang akan diingat orang. Bener loh ya. Bener. Keren Ca. Jadi itu, karena ketika kamu diingat, bukan hanya boahnya tapi apa yang kamu ucapkan itu diingat, maka akan melekat, lebih gampang kamu menempelkan karakter kamu kepada orang. Ketika kamu muncul, orang ingin, dan kamu berhasil dengan cara kamu. Saya kira ini sangat, yang kelebihan kamu karena ini natural, alami, tidak dibuat-buat. Jadi kamu sudah punya modal yang luar biasa. Tinggal bagaimana kamu melanjutkan kompetisi ini ya. Mudah-mudahan kamu tetap jadi wanita ya. Emang mau berubah jadi apa? Mau berubah jadi apa? Lucu nih. Enggak. Gak mau. Sensitif. Ya Bu Ayah. Ya terima kasih. Semangat ya. Ya Sip. Ca.